nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Mari kita meneruskan surah Muhammad. Kita memasuki ayat 20. Sebelum kita melanjutkan, kita ingatkan yang terakhir kita bahas, wa annas sa'ata. Ada yang ingat nggak? Anta diahum baghtatan. Kata kuncinya baghtatan. Tiba-tiba, mendadak, mengilustrasikan kecolongan, kaget, karena memang orang itu kaget karena tidak mempersiapkan diri. Bisa juga karena menganggap waktu masih cukup. Nah, itu salah satu sifat orang munafik. Ada nasihat bagus. Ada orang yang cara sholatnya menarik, dan untuk ibadah yang lain itu biasa. Setiap kali melakukan ibadah, dia menganggap ini ibadah terakhir. Itu karena baghtatan. Sehingga serius sejak persiapan, syarat, rukun, sampai dampaknya juga dikelola. Itu untuk membedakan seberapa munafik kita. Semakin serius ibadahnya, semakin berkurang kadar kemunafikan. Nah, itu terakhir sampai situ. Nah, mari kita lanjutkan, masih menjelaskan sifat-sifat kemunafikan. Wa yaqulu, ayat 20. Wa yaqulu alladzina amanu. Ada orang-orang beriman, lihat ya, orang beriman, tapi bukan al-mu'minun, cuma pernah beriman. Itu kemudian sesumbar, laula nuzilat suratun, cobalah menturun ayat tentang perang. Pengen dulu perang, bayangannya bisa mati syahid, beberapa oleh ghanimah, beberapa dapat tawanan wadon ayu, macam-macam. Tapi tidak menutup kemungkinan bapak-bapak merindukan perang. Zaman si kira ke perang ya. Coba kalau ada perang Islam, mungkin kita sama nasibnya dengan alumni perang Badar. Apa yang terjadi? Tidak disadari, meremehkan amalan-amalan yang ada. Tuh. Karena menganggap untung amat ya orang yang ikut perang Badar.
sehingga tidak serius, padahal sholat yang sedang dihadapi bisa mengantarkan juga dengan nasib yang sama seperti yang diperoleh alumni Perang Badar. Di pikirannya itu cuma sholat, cuma zakat, coba ada perintah perang. Nah, kurang lebih begitu ya Ustaz. Giliran turun beneran kabur, karena memang antara cita-cita dengan fakta itu kadang-kadang nggak connect ya. Bukan Allah, memang begitu kelihatan aslinya nggak cukup mental. Jadi itulah orang munafik. Orang munafik itu adalah sampai masalah ibadah jadi isinya lamunan. Coba lamun kita lu ngahaji kan, padahal Allah mengizinkannya sholat duha doang, sehingga sholat duhanya gak serius. Ngelamuni haji gitu ya. Jadi makan bandeng tapi ngebayangkan teri, kan gak enak. Atau dibaliklah, mangan teri ngebayangaken bandeng, ya nggak enak. Wong teri itu enaknya kalau pikiran dan psikis kita fokus ke teri, maka disebut teri yang terenak. Sholat duha ngebayangakennya sholat duha doang ya. Cobalah mau sholat haji, kalau haji layar enak sholat duha nih, mau ngebayangkan haji. Apa yang terjadi? Faida unzilat, maka perhatikan orang-orang seperti itu. Giliran diturunkan suratun muhkamatun, surat yang sudah jelas, tidak perlu diperdebatkan. Wa dzukira fiha al-qitalu, yang di dalamnya dituangkan perintah perang. Coba perhatikan, orang-orang yang tadi sesumbar meremehkan ibadah-ibadah yang ada, itu ra'aita, akan engkau lihat hai Muhammad, alladzina fi qulubihim maradun, beberapa di antara mereka itu punya marad. Pegang dulu kata maradnya, penyakit. Yang duruna ilaika nadarul maghsyi alaihi minal mauti, maka begitu Nabi membacakan perintah perang, itu orang-orang itu melihatmu seperti melihat kematian. Jadi gugup keweden min khaufil mauti, karena takut mati. Nah itu maradun, konsep dasarnya munafik itu maradun, penyakit. Dengan kata maradun itu Allah memberitahu kita, siapapun kemungkinan punya nifak, karena siapapun kemungkinan berpenyakit. Seperti pengen di alam ibadahnya itu kan bagian dari kemunafikan, nggak ada masalah. Wong kita ini sehat dan berpotensi marad, berpenyakit. Tapi ketahuilah, tidak disebut maradun kalau kita tidak diminta ngobati. Jadi disebut maradun dalam Al-Quran sekaligus mengkonfirmasi ayo sembuhkan, itu penyakit. Itu penyakit ya, tinggal stadiumnya berapa. Tapi kalau dibiarkan ya punya imunitas, obat apa aja tambah kebal, yang disebut tobi'ah qulubuh, tubi'ah, ditutup hatinya. Artinya obat apapun nggak bisa masuk, udah kebal, sudah apa stadiumnya, sudah permanen kali. Jadi penyakit kemunafikan itu penyakit, dan siapapun di antara kita berpeluang terpapar kemunafikan. Bahkan untuk membalik ustadz, kiai, guru ngaji, penyakit yang paling mengerikan ya ini munafik. Karena sedikit bagus ceramah pengen di alam, tidak enak ceramahnya ngelamun. Itu penyakit. Kayak saya dan umumnya ustadz itu
pengen diambil. Dan itu bagian dari kemunafikan. Tapi di ayat 18 kemarin sangat mengejutkan. Walaupun disebut munafik, Allah mengelompokkan alladzina kafaru. Mereka juga disebut orang kafir. Ya, disebut orang kafir juga. Maka hati-hati, khawatir kita tidak pernah tahu karena jarang ke lab, nggak pernah mendiagnosa. Akhirnya kita tidak tahu bahwa kita terpapar kemunafikan. Jadi perlu secara rutin cek. Kategori OTG ya. Nah, OTG orang tanpa gejala, kelihatannya enggak. Nah, ini nanti dibahas nanti. Benar, OTG bagus. Nah, dia aja kelimpungan cara melihat orang munafik. Ada di ayat berikutnya, bagus. Fa'aula lahum. Nah, ini unik nih. Ada lafaz fa'aula lahum, tapi sambungannya kayak berikutnya, nggak boleh dipotong. Fa'aula lahum ta'atun wa qaulun ma'ruf. Mestinya ketika Nabi menyampaikan perintah perang di hadapannya, itu mestinya mereka ta'atun wa qaulun ma'ruf, taat dan mencari respon ucapan yang baik. Artinya orang munafik mah enggak, cari akal tuh, ngeles rabi negeri, ada orang tua yang lagi diurus sudah jompo, macam-macam. Itu perang. Bayangan kita sekarang gampang. Begitu siapapun lah diantara kita ini pasti ngelamun pengen sedekah yang terbaik. Ya, kenapa ya Allah giliran pengen sedekah nggak punya uang, selalu itu masalah kita. Giliran ada proposal datang, istri mau ngebenerin hidup pas sama ilustrasinya seperti itu. Ya, selalu seperti itu. Mestinya begitu ada proposal masjid pesantren datang, itu taat. Ini yang saya tunggu lama amat datangnya ini. Wa qaulun ma'ruf, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Faida azamal amru. Faida, maka begitulah selalu. Makonan baik. Faida makonan baik, pasti. Azamal amru, kejadiannya begitu. Orang munafik nggak pernah siap ketika yang dilamun itu terjadi. Ngelamun pengen haji, begitu datang peluang haji tinggal bayar, emangnya harus berangkatkan anak sekolah. Jadi orang munafik itu orang yang tidak tokcer beribadah, ya, selalu kena lamunan. Kata lamunan ini nanti ketemu di ayat berikutnya. Dalam hal ibadah sekalipun, ya, dalam hal ibadah sekalipun yang menyebabkan meremehkan apa yang sedang dihadapi. Sholat 5 waktu, sedekah kecil, sedekah cilik-cilik, mengko bilang belum gede. Itu orang munafik. Berarti setannya nempel ya. Nah, iya benar, aktornya setan. Setan ini bisa rabi, bisa anak, ya, bisa orang tua. Falau sodakullaha, padahal kalau mereka itu sodakullaha, membenarkan Allah, beres urusan, lakana khairan lahu, dan itu yang terbaik untuk mereka. Tidak perlu ya Allah mengkusi dia meragatakan sekolah anak kita, ya, karena Allah tidak mungkin mengutus panitia masjid. Itu kan Allah yang mengutus. Itu bikin madol nggak mungkin, ya. Siapapun lah, tiba-tiba datang tamu dari kampung, Parian tolong sih, itu pasti Allah yang mengutus, nggak mungkin salah. Itu lau sodaku, percaya aja ke Allah, ya. Lakan khairan lahu, perhatikan memakai kata apa itu andainya itu. Andainya
falau. Masih ingat kemarin ada lau, ada idza, ada in, artinya sama-sama if, jika. Kalau untuk in yang jauh kemungkinan terjadi, kalau idza yang sangat mungkin terjadi, sehingga idza sering diartikan pasti. Idza jaa nasrullahi wal fath, pasti. Walaupun artinya idza, tapi peluang probability terjadinya sangat besar. Nah, kalau lau mustahil terjadi. Kata Allah, falau, andai kata saja orang munafik itu membenarkan siapapun yang diutus oleh Allah, Nabi membacakan ayat, panitia masjid, orang kampung minta tolong, lah kan khairan lahu. Tapi lau memang orang munafik mustahil percaya pada Allah, mustahil. Hati-hati kalau kita tidak percaya pada utusan Allah, bentuknya macam-macam. Itu artinya kita sudah terpapar kemunafikan stadium tinggi. Karena lau mustahil orang yang ada sifat munafik itu setuju dengan utusan Allah. Kalau setuju, begitu datang panitia, maaf Pak, saya punya 200 miliar doang, katakan saya mau minta 100 doang. Nantinya, itu artinya tidak percaya pada Allah. Maka pakai kata falau, mustahil. Orang munafik itu ngandel percaya bahwa 100 miliar itu nggak bikin madhur. Dalam konteks ayat itu turun, perintah perang sekaligus menjadi asesmen, cara untuk Nabi mengevaluasi kualitas sahabatnya, sehingga kelihatan yang munafik siapa, yang beriman sejati siapa. Karena penting untuk Nabi sebagai pemimpin negara, pemimpin umat itu mengasesmen umat, penting. Ya kayak saya juga, Pak Tata dan yang lain yang bergerak, Bu Ima, Pak Ria, yang aktif di organisasi, mengukur kualitas jamaiyahnya, seberapa terpapar kemunafikan. Salah-salah seperti kata Pak Ria, terlalu banyak OTG, ya, sehingga ya berkedeleng munafik. Tapi penting salah satunya dengan perintah terberat. Nah, perintah terberat itu tidak ada lawannya kecuali perang. Itu terberat. Di bawahnya adalah berkorban dengan harta fisabilillah, yang konteksnya bisa kita laksanakan sekarang. Jadi sekali waktu Muhammadiyah, Aisyah, Persis, juga organisasi Islam lainnya itu ngetes ketangguhan keimanan dan tingkat terpapar kemunafikannya dengan rencana besar. Nih kita membangun gedung Islami 10 miliar, kelihatan ya, kelihatan. Itu tes konfirmasi. Sekarang kita masuk ciri orang munafik lainnya. Fahal asaitum, asa itu aja, boleh jadi. Fahal asaitum, jangan-jangan kalian ini intawallaitum, kalau diberikan kekuasaan wali sebagai pemimpin, antufsidu, maka kalian membabi buta, merusak sistem, banyak menimbulkan kerusakan fil ardi, di muka bumi. Nah, ini juga tes seberapa keimanan dan seberapa besar kemunafikan. Tes jabatan.
begitu dikasih jabatan RT mulai belagunya. Nah itu udah kelihatan orang munafik. Ya. Wa tuqatti'u arhamakum, dan wani urwawuh ning dulure. Ini mah nggak perlu zaman Nabi, ini penyakit kita sekarang. Dulunya mudah ditemui, sekarang mah sulit. Hanya gara-gara jadi kepala daerah. Boleh sih kalau cuma tim sukses, pendukung. Iki mah mamangi adini, wati. Kadang-kadang ada kalimat, susah nelpon dewek, lebih mudah nelpon presiden. Nah itu terlihat kemunafikannya. Ya. Jadi sifat orang munafik adalah orang yang berani mengorbankan silaturahim demi kekuasaan, demi jabatan. Berani juga mengambil resiko rusaknya ini urusan di dunia yang disebut dengan tufsidu fil al-fasad. Jangan membayangkan amdal doang ya. Ini gara-gara Pak Nasrullah bin Amdal. Yang disebut tufsidu itu di dunia ini kita apa? Yang investasi untuk akhirat juga. Merusak sholat juga al-fasad. Gara-gara jadi wali kota nggak konsen ibadahnya, itu tufsidu fil ardi juga. Cuma wallahu alam sebabnya apa, selalu diarahkan merusak pohon, merusak ini mineral, jadi kaitannya dengan lingkungan hidup, bukan sesuatu segala hal yang sifatnya mutakallib, olah gerak kita di bumi itu disebut dengan, kalau dalam keadaan madarat namanya tufsidu. Berarti kan apa saja, gara-gara jadi kepala daerah sehingga kecil gerintas hati nengok orang tua, itu juga tufsidu fil ardi. Bahkan urwawuh ning dulur. Nah kalau dua hal itu terjadi, lebih memelihara kekuasaan dan jabatannya sehingga mengorbankan ibadah di dunianya, amal soleh di dunianya, juga mengorbankan tali persaudaraan. Itu udah kelihatan tuh. Walaupun OTG nggak terlihat kemunafikannya, tapi Allah menjadikan itulah asyratuha, salah satu atau salah dua dari tanda-tanda kemunafikan. Sebab orang beriman walaupun dikasih jabatan presiden yang gak berubah, bahwa saudara itu al-aqrabun, yang utama bahwa ibadah beramal saleh di dunia itu adalah yang utama. Itu kalau beriman. Tapi orang munafik berubah. Ulaika, mereka itu berarti siapa ini? Orang munafik yang kadang-kadang disebut kafir adalah alladzina, kelompok orang la'anahum, yang sudah pasti dilaknat. Ingat kata kuncinya dilaknat. La'anahum, jangan membayangkan diazab ya, dilaknat. Ibu-ibu melaknat anak dalam keadaan apa itu? Marah. Berarti Allah marah. Akhirnya anaknya datang ke ibu-ibu minta ridhonya, dikasih enggak? Enggak kan? Berarti melaknat adalah berkumpulnya dua hal. Satu, suhtullah, ya, timbulnya kemarahan Allah, dan jauhnya ridho Allah. Itu la'anah. La'anallah, Allah melaknat. Gara-gara Allah melaknat, yaitu berkumpulnya dua hal. Satu, menimbulkan kemarahan Allah, padahal Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, bisa dibikin marah itu.
Ibu-ibu mah nggak marahin, wajar gampang marah. Ini mah Allah Maha Rahman, Maha Rohim, sampai timbul marah dan tidak mau memberi ridho. Sudah kayak apa itu kejahatan kita ini. Maka dampaknya adalah fa'asommahu. Makanya jangan bayangkan azab nih, laknat itu bukan azab. Fa'asommahu, maka Allah membuat dengkek, tuli. Nah ini menarik nih. Yang kedua, wa a'ma absarahum, dan buta padahal telinganya masih berfungsi, padahal matanya masih awas. Nah sekarang terjawab nih masalah. Kalau ada orang sulit mendengar, sulit mengambil peringatan pada apa yang dilihat, itu sudah stadium bahaya, tingkat kemunafikan. Atau secara umum, kalau orang sulit dinasihati dan sulit mengambil ibrah dari apa yang dilihat, itu lagi dilaknat Allah. Gampang ya, gampang lihat. Kadang-kadang ini jadi teman ya dinasihati, oh lagi dilaknat Allah. Karena berkumpulnya dua hal, yaitu timbulnya kemarahan Allah dan dijauhkannya dari ridho Allah. Itu kan kadang-kadang kita bingung mikirkannya. Wih, orang sudah munafik masih ditunggu Allah tadabbur Al-Quran. Berarti begini bapak-bapak ibu-ibu, kendati pun sudah dilaknat, masih ada peluang hidayah datang kalau mau ngewiyak Al-Quran. Ayo kebuka Al-Quran. Amala qulubin akfaluha, atau jangan-jangan memang sudah terjadi sumpelan-sumpelan di hati mereka. Kalau saya mafhum muhalafahnya begini, mau membuka hati yang terkunci, buka Al-Quran. Karena dia kan premis A, premis B. Premis A-nya tadabbur Al-Quran, premis B-nya sampai tingkat yang paling parah hatinya terkunci. Berarti husnudon kita seterkuncinya hati orang, tawarkan Al-Quran pada dia. Innal ladina irtaddu, ada kata murtad tapi harus hati-hati. Innal ladina irtaddu, orang munafik digambarkan oleh Allah sebagai murtad ya. Bahwa orang-orang yang telah murtad itu kembali, asalnya iman kembali ke kafir, ala adbarin, kembali ke asal muasal yaitu kafir. Kalau di Al-Quran ada kata-kata, ini paling sering kan kata-kata ini kan, min ba'di ma tabayyana. Biasanya macam-macam, di sini al-huda ya. Allahumul ya. Kalau ada kalimat seperti itu Allah mengisyaratkan bahwa dosa, azab, laknat itu tidak akan terjadi sebelum orang itu didakwahi ya. Contoh Presiden Makaroni, Perdana Menteri ya, Macron, itu Islamfobia, membenci Islam. Apakah dia udah mengerti Islam? Ya belum tahu gitu ya. Itu yang dimaksud dengan ma tabayyana lahum, biasanya al-haq, biasanya al-haq ya. Di sini al-huda.
begitu sudah mengerti Islam, didakwahi tetap Islamfobia, maka la'anahumullah, atau mengazab Allah. Yang jelas argo berjalan, ya, masuk habitu a'malu. Sama dengan di sini, innalladzina irtaddu, dan orang-orang yang kembali berkelakuan kafir padahal asalnya pernah beriman, mungkin dalam bentuk munafik. Ingat ya, tetap namanya murtad. Mungkin dalam bentuk fasik, mungkin dalam bentuk musyrik, mungkin dalam bentuk Yahudi, mungkin dalam bentuk Nasrani. Ada lima jenis. Kenapa orang termasuk 5 jenis menolak Al-Quran? 1, munafik, itu menolak Quran. Mungkin sebagian, contoh tentang riba, ruwet dia ya, Quran kini ngatur riba segala, buku kita lagi butuh bank, itu menolak Quran. 2, fasik, aduh dia lagi pengen ke diskotik, ada aturan lagi. Yang 3, musyrik. Yang 4, Yahudi. Yang 5, Nasrani. 5-limanya disebut murtad, 5-limanya disebut menolak Al-Quran. Mau 1 ayat 2 ayat sama aja ya. Nah di sini konteksnya murtad, bahwa orang-orang munafik adalah orang-orang yang kembali ke perilaku kafir padahal sudah pernah beriman. Menarik tuh, padahal mah cuma sholatnya karena riya, tapi sudah dihukumi general. Mimba bima tabayyana lahumul huda. Kenapa mereka dihukumi murtad dan kafir? Karena mereka adalah orang yang tahu bahwa sholat itu hanya karena Allah, bukan karena dunia. Maka sawwala, kalau bahasa Sanskerta, sawwala itu artinya debat. Sawwala itu. Nah di sini merayu. Sawwala, maka setan mempropaganda lahum kepada mereka. Nah ini teori kita pernah kita bahas. Setan itu inisiator bukan? Bukan. Inisiator mah kita. Setan itu stimulan, kemudian cheerleadernya, penggembira. Setan mah datang selalu setelah aksi. Jadi kita dulu yang punya motif urus salat, motif sholat untuk dunia. Setan kemudian membuat itu kemudian jadi lebih kuat, kencang. Iya teh, batur-batur kakek saat duha jadi warungnya rame. Akhirnya aja. Tapi motif pertama tetap bukan dari setan, karena setan itu sawwala lahum. Kapan datangnya? Setelah irtadda. Ya, setelah irtadda. Nggak bisa kita nyalakan setan. Oh nanti di akhirat setan punya argumentasi dan udah banyak di Quran. Nggak mau disalahkan setan. Ya. Wa amla, dan memanjangkan angan lahum kepada mereka. Itu tugas setan. Nah kita udah pelajari yang pasti itu pahala di akhirat. Angan itu faedah di dunia. Sudah sih berhenti yang pasti bahwa sholat itu dapat pahala di akhirat. Bahwa ada beberapa ibadah ada faedah di dunia, itu angan-angan. Nah setan bermain di situ. Nggak tahu, mungkin dalam bentuk ustaz, dalam bentuk contoh terbaik. Iya tetangga ini biasanya warungnya sepi, barang sholat duha rajin ramai di situ. Nah itu setan selalu datang terakhir. Zalika, hal itu terjadi bi'annahum, karena mereka, maksudnya orang-orang munafik itu qalu. Akhirnya orang-orang munafik ini
ini cerita di zaman Madinah ya, itu ketemu asosiasinya. Nah ini kasusnya orang munafik bertemu orang Yahudi, dan itu satu asosiasi. Gak mungkin ada orang munafik berkumpul satu hati dengan orang mukmin, gak mungkin. Zalika, hal itu pernah terjadi bi'annahum, karena mereka qalu, melakukan negosiasi, omong-omong lilladina, dengan orang-orang Yahudi karihu, yang memang punya modal kuat untuk benci manazzalallah, kepada Al-Quran. Apa omongannya? Lur, memang saya sudah masuk Islam, tapi bisa diatur kok. Apa yang bisa diatur? Sanuti'ukum fi ba'dil amri. Engkau kita sepakat beberapa kebutuhan Yahudi saya lakukan, tapi jangan paksa saya keluar dari Islam. Biarkan saya tetap di Islam. Gawat, nanti pembeli saya pada lalu tuh. Udah mulai itu terlihat tuh. Ya. Kita lebih baik. Padahal wallahu ya'lamu israrohu, Allah tahu rahasia mereka. Ini udah kelas berat nih munafiknya nih. Titik ya, sampai situ dulu. Mungkin oknum-oknum pejabat kita begitu. Beberapa jadi agen Yahudi. Dengan dukungan mereka ada di organisasi kita, organisasi Islam. Kok bisa mereka buat transaksi dengan mereka? Ya memang itu kebutuhan dunia. Nah itu kata Parian, susah nebaknya OTG, susah ya. Jadi jangan lupa, ada orang munafik bukan kelas abal-abal, yang sudah punya hubungan bilateral dengan kelompok-kelompok bandotnya, bisa Yahudi, bisa Nasrani, di mana orang Yahudi memerlukan agen-agen yang asli orang Islam untuk mengontrol data, update perkembangan empirik yang ada di situ. Ya pokoknya begitu aja penyakit kita itu. Fakaifa, coba renungkan untuk orang-orang yang dua kaki. Coba renungkan. Ting bating idza tawaffathum. Kalau malaikat itu mencabut nyawa, jadi rupanya kesulitan malaikat. Jadi untuk orang munafik kelas level tinggi ini, pastilah di otak bapak-bapak, ibu-ibu tahu yang saya maksud. Kemungkinan ini Al-Quran yang melukiskan, malaikat kesulitan mencabut nyawanya. Nyabut nyawanya sulit. Sulit itu maksudnya bukan malaikat nggak mampu. Tidak semudah ketika mencabut nyawa orang mukmin. Cerut, perangkat terus. Karena apa? Orang-orang mukmin suwe ini kat tak tonggo ini sing bingung. Ini mah minta waktu. Kudipit, anu urusan dorong perangkat. Maka malaikat memerlukan beberapa tindakan yang tidak mungkin dilakukan ke kita kalau mencabut nyawa kita. Apa tindakannya? Yadribuna wujuhahum, ditabok dipit supaya nyawanya terlepas. Maka ada yang sekaratnya sebulan, ada yang setengah tahun. Diceritakan tokoh hebat itu 1 bulan busuk dari kakinya. Kita nggak tahu nih siapa yang akan meniru Gamal Abdul Nasir, siapa yang akan meniru Sa'un, dan semuanya bukti-bukti Allah ya. Wa adbaruhum, juga disepak, dipukul punggungnya. Ini dalam rangka mencabut nyawa ya. Dan ini
adalah azab, bukan azab dunia ya, siksaan pertama. Siksaan itu ada 4. Siksa pada saat nyawa dicabut, siksa kubur, siksa pada saat di padang mahsyar, dan siksa di neraka. Nah ya, dari 3 siksa ini naudzubillah min dzalik ya kita. Secara normal untuk orang-orang seperti kita, malaikat itu senang ketemu kita dan kita senang didatangi malaikat. Nggak ada problem, nggak ada masalah, maka pada senang meninggalnya. Tapi orang-orang seperti kelas berat ini, itu Allahu Akbar, malaikat memerlukan tindakan-tindakan khusus pada waktu mencabut nyawa. Tidak seperti mencabut nyawa kita, dipukul bagian wajah, di bagian depan, wadbarum punggung, begitu bagian belakang. Terlalu banyak contoh bagaimana siksa sakratul maut itu. Hanya kita nggak tega ngomongnya, nggak tega. Padahal itu adalah informasi dasar. Ini orang munafik. Cuma kan orang tega yang mati. Kadang-kadang dulu dewek ya. Sedih nggak mati-mati. Kita eufemisme itu menghaluskan bahasa. Kayaknya nonggoni anak kece, anak sini togoni. Itu eufemisme, saking kita itu nggak jahat orang itu. Padahal ya Allah, malaikat lagi ngehakimi itu. Ya tribuna wujuhahum adbaruhum. Kita tahu diri lah, oh sirani munafik pengene, maka nggak bisa. Lake malaikat, maafkan, bentar, anak saya masih dalam penerbangan. Demi Allah lake. Karena selalu malaikat itu datang dan kita udah lama nunggu malaikat si Wedi tekan ini. Khawatir kita maksiat. Ya. Karena selalu kita ingin yang terbaik. Nggak ada istilah malaikat nunggu waktu itu enggak. Orang yang sulit sekaratnya dengan dalih apapun, nunggu anak sini tonggoni, itu adalah drama kita, bukan drama orang mati, drama orang hidup. Dalika itu adalah bukti bi'annahum pada waktu hidupnya sebelum malaikat datang itu ittaba'u, mereka selalu fokus kepada ma'ashatallah, segala sebab yang membuat Allah marah, wa karihu ridwanahu, dan segala sebab yang membuat ridha Allah menjauh. Ada 2 sebab ya, dan itu berkumpul sebab-sebab kamu nafikan. Fa'ahbatu a'malahu. Begitu ada yang sekaratnya sulit, cuma nggak tega sekali lagi, maka terjadi hukum dasar fa'ahbatu a'malahu, dinyatakan percuma amal-amal waktu di dunia, nggak akan ditimbang. Tentu amal yang dibarengi kamu nafikan. Berarti ada peristiwa di mana malaikat keburu datang, dia belum bertobat. Kan nggak mungkin kita nulis plang nama kepada yang merasa malaikat, mohon beri kesempatan kami tobat. Kan malaikat datangnya tidak kita ketahui, sebagaimana maut tidak kita ketahui, maka jangan menunggu maut untuk tobat. Tobat aja tuh, takut mau datang walaupun kita kelas kakak munafik, walaupun yang penting tobat. Am hasiba, nah ini kita paragraf baru ya, paragraf baru tapi masih soal orang munafik. Am hasiba, apakah apa dipikirnya alladzina fi qulubihim maradun, orang yang terpapar kemunafikan itu yuhrija, tidak akan ditampakkan
Allahu oleh Allah atau ghanahu kedengkiannya. Kita lanjut dulu ke ayat berikutnya biar nyambung. Walau nasya, kalau Allah mau untuk nampakkan supaya keluhan Pak Rian terjawab. Pak Rian ini ngeluh banyak orang munafik tanpa gejala, sehingga kita sulit membuat klasifikasi ini munafik atau bukan. Kata Allah, walau nasya, kalau Allah mau menampakkan biar kita nggak ketipu, tapi lau. Berarti apa itu jawabannya? Allah tetap tidak akan membantu kita. Misalnya gini, ini kadang-kadang kita yang salah ya. Jangan ngelawan Allah, nanti kamu akan dibocorkan oleh Allah kemunafik. Enggak, udah dijawab oleh Allah. Lau, tidak akan mungkin kami. Jadi Allah sendiri yang melarang dirinya bahwa orang munafik memang itu OTG, orang tanpa gejala. Lau nasya, kalau Allah mau, tapi Allah melarang dirinya malah. La arainakum, kamu bisa lihat kok. La arainakahum, la arainakahum, maka Allah membantu kamu bisa melihat tanda dan gejala mereka. Kalau Allah mau, tapi Allah ngejawab sendiri, nggak bakal saya bocorkan, nggak bakal saya bantu, sehingga keluhan Parian tetap jadi keluhan bahwa orang-orang munafik itu OTG. Fala araftahum, namun kamu nanti bisa lihat kok sekedarnya. Tanda kemunafikan itu bisimahum. Salah. Fala araftahum, karena saya bantu kata Allah, maka kamu bisa mengenali bisimahum dari tanda-tanda kemunafikan. Artinya Allah tidak akan membuka aib orang munafik, enggak akan. Wa ta'rifannahum, tapi sungguh-sungguh hai Muhammad, engkau akan mampu melihat mereka filahnil qauli, dari nada bicara. Cuma itu pintunya, yang lain enggak ada. Wallahu ya'lamu a'malakum. Orang-orang munafik, walaupun kamu berhasil menipu orang-orang mukmin, Allah tahu kok amal-amal kalian. Sadarilah oleh kita semua, amal itu ada dua. Ada amal jasad, ada amal sir, amal hati. Niat itu amal hati, Perbuatan hati. takbir, gerakan tangan, berpindahnya uang dari kita ke orang lain, tawaf, itu amal jasad. Tapi di situ ada amal hati. Secara jasad kita ketipu orang munafik, tapi Allah kan nggak bisa ditipu. Satu hal, kita nggak bisa melihat amal hati, itu yang jadi masalah. Kata Allah, sengaja itu mereka memang punya pendirian, tidak akan ada yang tahu saya munafik, tapi Allah tahu. Tapi Allah biarkan kita nggak tahu. Kenapa sih Allah membiarkan kita tidak tahu? Walanabluwannakum, Allah sedang menguji kita, menjadi peserta ujian untuk hatta na'lama, sehingga kita tahu. Allah maksudnya mana yang al-mujahidina minkum wasabirina. Ada dua cara menghadapi orang munafik. Yang pertama adalah jihad, yang kedua sabar. Yang dimaksud jihad itu adalah istiqomah, jangan terpengaruh teman yang munafik. Ini kita diduga amal kita ikut hangus ke bawah orang munafik.
Yang kedua, sabar. Kadang-kadang orang munafik ngiming-ngiming kita, sabar, istiqomah dalam ibadah kita. Nah, Allah itu pengen tahu grade jihad kita, kompetensi sabar kita, maka dibiarkan orang munafik itu OTG. Sebab kalau dikasih tanda, kalau orang munafik merah matanya, atau kita nggak waspada, nggak perlu waspada, nggak perlu jihad. Ya, itulah kenapa kita bersyukur Allah memberikan kita setan, karena dengan setan itu kita bisa berjihad. Begitu juga boleh jadi istri kita, suami kita itu munafik. Pas ada suami datang kelihatan sholat rajin, nggak ada suami habis waktu nonton TV, itu orang munafik. Ya, suami ditantang oleh Allah. Seberapa jihadnya suami mengetahui penyakit istri, seberapa sabarnya suami mengobati penyakit istri. Itu marot. Innal ladzina kafaru. Nah, kembali diingatkan Allah. Memang kita bicara soal orang munafik, tapi Allah terlanjur menyebutnya kafir. Innal ladzina kafaru, orang-orang kafir, maksudnya munafik. Wasadu, dan memiliki minat untuk menghalang-halangi kegiatan-kegiatan ansabilillah di jalan Allah. Wasyaku, dan durhaka menantang ar-rasulah kepada Rasulullah. Mimbang bima tabayyana, padahal sudah jelas tuntas lahumul huda, dengan berbagai petunjuk. Tolong sih yang kesekuen, jangan beramal yang tidak ada contohnya dari Nabi, karena itu akan berakibat syaku, durhaka. Ya, la yadurrullaha syai'an. Ketahui, ingat ya, kalian tidak bisa merugikan Allah. Ini peringatan buat orang munafik. Artinya apa ini? Allah mengingatkan kepada orang munafik, silakan kalian terlihat mukmin, terlihat ibadah, padahal tidak sesuai cara dari Rasulullah. Apa ancaman Allah? Kalian gak bisa bikin rugi saya, kata Allah. Itu artinya apa? Ada kemungkinan merugikan kita, karena kita tidak seawas Allah. Ya, ada kemungkinan merugikan kita. Bisa ekonomi, tapi yang berbahaya merugikan ibadah kita. Kita pikir teman ibadah, ternyata dia orang munafik. Itu tuh ya. Hati-hati, tidak mungkin merugikan Allah, tapi boleh jadi merugikan kita. Fasayuh bitu amalahum, diancam oleh Allah. Akhirnya kalian akan tahu pada saat hisab, amal-amal yang kamu perlihatkan seolah kamu mukmin itu akan tidak ada pengaruhnya pada hisab, hangus. Ini sekaligus meminta tolong kalian ketahuan Allah, segera tobat, segera tobat. Tapi kalau nggak tobat, hangus amal. Ya. Jadi selain kesyirikan, kemusyrikan, kemunafikan juga menghapus. Iya, semuanya. Nanti di ayat berapa ya? Saya lupa. Masih di Muhammad. Iya, perangkat ya. Ayat 38. Benar gini. Rasanya ada di sini. Kita diberitahu oleh Allah, semua dosa akan diampuni selama kita berobat. Rasanya di sini, tapi entek ya. Coba kita lihat ya. Masih jam 7.10. Oh, masih lama. Wih. Tapi bacanya udah turun tadi. Dari Pancasila tadi. Pancasila nenteng baca. Kita lanjutkan, mudah-mudahan selesai ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei siapapun yang kalian pernah beriman, atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, tapi juga taat kepada Rasul Allah. Taat kepada Allah berdiri sendiri, taat kepada Rasulullah berdiri sendiri.
Berbeda dengan taat pemimpin, pakai syarat selama pemimpin itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Tapi taat kepada Allah berdiri sendiri, taat kepada Rasulullah berdiri sendiri, sampai andai kata ya, Rasulullah memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah sekalipun, kita harus taat kepada Rasulullah. Tapi kan mustahil. Mustahil Rasulullah memerintahkan kita sesuatu yang tidak diperintahkan Allah, mustahil. Tapi ketahuilah, taat kepada Allah berdiri sendiri, taat kepada Rasulullah berdiri sendiri. Wala tubtilu amalakum, dan jangan kalian bikin sebab amal kalian habitot, batal, gara-gara kamu nafikan, ya. Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wasadu, dan menghalang-halangi kegiatan ansabilillah, summa matu, kemudian mati nih, tapi masih ada kemunafikan, mati belum sempat taubat, maka dihukumi wahum kufarun, mati dalam keadaan kafir, walaupun ada not, ya, not, catatan kafir untuk amal-amal munafiknya, ya. Wallahu bishawab, ya. Perhatikan falan wal bakal, amin kata Allah, yaghfirullah lahum, mengampuni. Nah, ini yang saya maksud ini. Siapa yang tadi nanya dosa tadi? Masalah diampuni dari Pak Tata, ya? Saya jawab nanti masalah dosa. Saya ini masih sekedar sharing, ya. Boleh jadi ada beberapa dosa kita nggak sempat tobat, tapi Allah Maha Rahim, dan dengan kemauan sendiri Allah dihapus dosa kita, maka kita masuk surga. Boleh jadi, ya. Itu disebut yaghfirullah. Kata Allah, ada orang munafik mati, tidak sempat tobat, mual bakal diampuni Allah. Falan tahinu wa tad'u ila salmi. Nah, ini penyakit kita, ya. Akhirnya sudah tahu orang munafik, kitanya merasa wah sugih kan. Sudah tahu orang munafik, akhirnya sungkan. Bukan karena ibadahnya, kerok karena sugih, dikecam oleh Allah. Fala tahinu, aja kerok. Jangan rendah hati, jangan rendah diri, bukan rendah hati. Fala tahinu fil amr fil nahi, kita dilarang sungkan kalau kita tahu dia orang munafik. Kalau kita tahu, nyatanya kita nggak tahu. Kan ada tak OTG, MTG, ciri-ciri orang munafik. Nah, kalau tahu, jatuhlah perintah atau larangan, dilarang kita kerok, rendah hati, rendah diri. Wa tad'u ila salmi, gara-gara kerok udah apa lur. Kita baru jadi munafik, ya kompromi, dilarang loh. Berarti mafhum mulafanya tidak boleh bekerja sama. Haram untuk segala hal. Wayuhan, kawinan anak, mantu, besanan, muamalah nggak boleh. Apa yang bisa dipahami nih? Wajib ngulik, mujahadah, mengidentifikasi dia munafik bukan. Wajib hukumnya. Orangnya sekesedih. Ya. Yang penting nih untung makaroni segala diembatkan. Kenapa? Wa antumul a'launa, karena kita ini diputuskan oleh Allah levelnya tinggi karena punya iman. Al-a'lau selalu lebih baik. Siapa yang bikin lebih baik? Iman kita. Wallahu ma'akum. Jangan cemen. Selama kita punya iman, Allah bersama kita.
Kebersamaan Allah itu ada dua. Dengan kita ini ada dua. Satu, ilmu Allah menjangkau kita kapanpun dimanapun. Itu ilmu Allah. Yang kedua, Allah akan jadi pembela kita selama kita punya iman. Kapan dibelanya? Setidaknya pasti di akhirat. Walayyatirakum a'malakum, dan Allah tidak akan menganggap amal-amal kita itu sia-sia. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah, jangan silau kepada orang munafik yang ngejar-ngejar dunia. Untuk kita orang beriman, pegang kuat-kuat bahwa dunia itu hanyalah la'ibun wa lahun. Sudah pernah kita bahas. La'ibun itu seperti liur anak kecil. Mestinya liur itu di mulut, gimana ini dagu segala meleceh-cehkan. Berarti salah tempat. Bermain yang salah tempat. Lahun, bermain yang tidak ada faedahnya. Wa intu minu. Kenapa disebut salah tempat dan salah tidak ada faedahnya? Yang salah dunianya atau ibadahnya? Ibadahnya. Jangan ibadahnya salah tempat, untuk akhirat malah untuk dunia. Jangan mengerjakan yang tidak faedah, mestinya untuk akhirat malah untuk dunia. Namanya langibun dan lahun. Wa intu minu, tapi kalau kalian tetap berkomitmen mempertahankan keimanan, wa tattaqu, dan senantiasa memelihara takwa, yu'tikum ujurakum, maka pahalanya akan ditunaikan oleh Allah. Wala yas'alkum amwalakum, dan Allah tidak akan mengambil seluruh harta kalian, karena yang diambil kan cuma setengah. Seluruh harta kalian. Kenapa? Allah tahu kok. In yas'alkumuha, kalau seluruh harta kita diminta Allah, maka fayuhfikum tabkhulu, maka kalian pasti akan menampakkan wajah aslinya, yaitu pelit. Artinya Allah tahu kita itu punya pelit. Sekali lagi, orang pelit itu normal. Kalau nggak pelit, istri saya obral, kan enggak. Mal, tolong istri saya dirawat. Kalau saya nggak pelit, bahaya. Harus pelit. Maka kita mujahadah, berjuang agar pelit kita itu sesuai dengan maunya Allah. Caranya Allah apa? Keluarkan setengahnya. Maka kita mengeluarkan setengah. Karena kita pelit. Orang pelit itu normal. Wa yukhrij adghanakum. Kalau kita itu kekeh pelit, maka timbul kecemburuan sosial dan menimbulkan gesekan adghanakum. Udah pasti. Orang kaya yang pelit itu timbul kecemburuan. Tapi kata Allah, nurut ke saya, keluarkan setengah, maka nggak ada musuh lagi. Ha antum, ini ayat penutup. Makaninlah. Haulahi, mereka itu, tud'auna litunfiqu fisabilillah, diminta untuk berinfak di dalam kegiatan sabilillah. Faminkum mayabkhal, maka terbelah-belah. Ada di antara kalian sing kekeh kikir. Kikirnya normal, ini mah dominan kikirnya. Wa mayabkhal, maka ketahuilah, orang yang ngotot kikir itu pada dasarnya yabkhal an nafsihi, kikir kepada dirinya sendiri. Karena apa? Kenapa disebut kikir pada dirinya sendiri? Saking pelitnya, orang nggak mau beli vitamin, nggak mau beli obat, nyiksa diri, nggak mau beli pahala. Padahal pahala ini vitamin untuk akhirat. Nah, itu namanya yabkhal, pelit kepada dirinya sendiri. Belanja pahala, beli pahala. Ya. Wallahul ghaniyyu, karena Allah itu nggak butuh, yang butuh itu kalian. Allah itu ghani, independen. Kita sedekah, Allah nggak tambah derajatnya. Kita nggak sedekah, Allah nggak berkurang derajatnya. Itu namanya al-ghaniyyu. Wa antum al-fuqara, tapi kalian termasuk Nabi Muhammad itu tidak ghani, butuh, setidaknya butuh ditolong Allah.
Apa yang butuh ditolong Allah? Pahala Allah, maka bayar sedekah, bayar dan bayar. Wa in tatawallau, tapi kalau kalian tidak ngegobres ini persoalan, yastabdil qauman ghairakum. Nah, ini yang rumit, tafsirnya kelebaran, nggak akan selesai 2 hari juga. Diancam oleh Allah, kamu nggak mau nurut nih, yastabdil, saya ganti kamu dengan kaum baru. Ya. Ini tafsirnya kelebaran ini. Summa la yakunu amsalakum, kemudian kalian itu tidak dibikin contoh berikutnya, dianggap barang broken. Alhamdulillah kita menyelesaikan kajian surat Muhammad dengan banyak catatan. Itu maksudnya agar ibu-ibu, bapak-bapak meneruskan kajian, memperdalam lagi, banyak ustaz, banyak kursus untuk kita share. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.